Setelah sukses menakuti penontonnya di film Pengabdi Setan yang pertama, Joko Anwar kembali di tahun ini dengan sequel Pengabdi Setan yang dia beri judul Pengabdi Setan 2 Communion. Dengan skala produksi yang lebih besar dari film sebelumnya, Pengabdi Setan 2 ini menjanjikan pengalaman horor yang lebih menyeramkan dari film sebelumnya. Dengan setting rumah susun yang angker, penjayaan yang minim, mayat-mayat bergelimpangan, dan premis cerita yang menjanjikan, Joko Anwar memang berhasil membangun vibe horor yang bikin merinding. Tapi sayangnya setup cerita yang terlalu bertele-tele dan dengan formula jumpscare yang diulang-ulang terus sepanjang film, Pengabdi Setan 2 seremnya jadi gampang ditebak. Tidak seperti Pengabdi Setan pertama yang seremnya masih saya rasakan saat keluar bioskop. Di sequelnya ini rasanya biasa saja. Setelah peristiwa horor yang menimpa keluarganya, Rini, Bapak, Tony, dan Bondi memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah susun di Jakarta. Dengan harapan ingin memulai hidup baru, Rini dan keluarganya tidak ingin lagi membahas peristiwa horor di rumahnya dulu. Tapi walau begitu, rumah susun itu ternyata menyimpan rahasia misterius yang tidak diketahui para penghuninya. Setelah suatu malapetaka terjadi di rusun itu, kejadian-kejadian aneh mulai dirasakan keluarga Rini dan penghuni rusun lainnya. Dengan segala teror mencekam yang terjadi, mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata rusun itu ada hubungannya dengan sekte rahasia yang meneror keluarganya dulu. Siapa lu? Ada semacam kepercayaan di dunia perfilman, terutama di Hollywood sana, yang disebut sequel curse atau kutukan sequel. Sebuah film yang mendapat respon positif lalu diikuti film sequelnya yang kebanyakan selalu gagal. Fenomena ini selalu terjadi berulang kali. Jaws menjadi box office dan mendapat kritik positif. Jaws 2 gagal. Speed yang dibintangi Keanu Reeves menjadi film action yang apik. Speed 2 gagal. Jurassic Park adalah game changer perfilman dunia saat itu, tapi The Lost World gagal juga. Tapi memang tidak jarang juga kita melihat sequel yang sukses bahkan melebihi film pertamanya, seperti Toy Story 2, The Godfather Part 2, Terminator 2 Judgment Day, dan The Dark Knight. Tapi kebanyakan, mayoritas, sequel selalu lemah dan gagal memenuhi ekspektasi penonton. Sequel selalu menjadi film yang sudah terbebani dengan kualitas film pertamanya. Lalu bagaimana dengan sequel Pengabdi Setan ini? Joko Anwar sendiri dalam wawancaranya di suatu media juga menyadari hal ini. Dengan film Pengabdi Setan yang berhasil mendapat 13 nominasi dan 7 penghargaan, dia merasa harus menggarap sequel yang harus lebih bagus dari film pertamanya. Secara umum, Pengabdi Setan 2 ini mempunyai skala produksi yang lebih besar. Terlihat dari setting tempat yang berpindah ke rumah susun yang tentu melibatkan lebih banyak karakter. Dari segi produksi, film ini patut diacungi jempol. Film ini berhasil membawa masa tahun 80-an dengan sangat baik. Dengan properti-properti jadul dan isu-isu yang panas waktu itu, Joko Anwar memberi konteks sejarah yang menarik pada cerita Pengabdi Setan 2 ini. Rumah susun terbengkalai sebagai panggung utama cerita juga berhasil disulap menjadi rusun layak huni, tapi dengan nuansa yang suram. Mulai dari cahaya lampunya yang temaram, lift yang sering macet, dan dinding-dindingnya yang kusam. Dengan setting tempat yang menyeramkan itu, film ini mulai memperkenalkan karakter-karakternya secara natural. Background karakter-karakter baru ini diceritakan secara singkat, tapi cukup informatif buat penonton. Sinematografi film ini juga patut diapresiasi. Dengan menggunakan cahaya yang minim dan natural, Ical Tanjung, sinematografer andalan Joko Anwar, berhasil membawakan nuansa horor yang estetik sebagai pendukung cerita Pengabdi Setan 2 ini. Dengan menggunakan cahaya natural seperti senter dan korek api di tengah kegelapan, penonton diajak untuk benar-benar mengalami suasana angker di rusun tersebut. Tapi dengan semua setting itu, film ini tidak lebih menarik daripada film pertamanya. Memang premis Pengabdi Setan 2 ini menarik, tapi plotnya kurang ditata dengan baik. Pembangunan cerita bertele-tele dengan melibatkan karakter-karakter tambahan yang sering tidak ada hubungannya dengan plot utama. Jadi menonton film ini seperti melihat serial film dengan tiap-tiap episodenya beda cerita dan beda jumpscare. Bicara soal jumpscare, formulanya juga diulang terus sepanjang film. Adegan gelap, pakai korek atau center, terus hantunya muncul. Begitu terus. Ya walaupun ada adegan sadis yang cukup mengagetkan, tapi tetap terasa repetitif. Rasa kaget dan takutnya jadi kurang. Ditambah lagi jumpscare di film pertama dibawakan lagi di sequel ini, seperti adegan wudhu dan mukena. Tapi tidak ada yang istimewa, seperti diulang begitu saja dengan sedikit tambahan. Ya menurut saya lebih serem di film pertama.
Begitu juga sosok ibu yang dinanti-nanti, yang bahkan jadi tagline film ini, teror ibu sepanjang masa. Sosok ibu ini kurang mendapat porsi layar yang lebih. Sosok ibu hanya terlihat di akhir-akhir film dan malah terkesan sebagai pelengkap saja. Maksud saya sosok ibu itu menjadi antagonis paling ultimate di film ini. Tapi sayang ceritanya kurang dibangun ke arah itu. Dan seperti biasa, Joko Anwar masih menggunakan tema yang sama di film-filmnya, yaitu Pregnant Woman in Peril, atau perempuan hamil dalam keadaan bahaya. Kalau kamu cermati, tema ini ada di semua film-filmnya Joko Anwar, termasuk di film Pengabdi Setan 2 ini, yang ceritanya memang tentang sekte pemuja iblis untuk bisa mendapatkan keturunan. Jadi buat ibu-ibu yang lagi hamil, mungkin film ini terlalu seram buat ditonton. Ratu Felisa sebagai Tari adalah scene stealer di film ini, berperan sebagai wanita malam yang seksi. Ratu Felisa memberi warna pada cerita yang sudah suram sejak awal. Kemunculannya di layar seperti rem yang meredakan ketegangan. Walaupun nasibnya justru yang paling tragis. Kesimpulannya, tetap tonton film ini. Walaupun banyak kekurangan dan tidak sehoror film pertamanya, Pengabdi Setan 2 ini bakal menjawab semua misteri yang belum terungkap di film pertamanya. Dengan nuansa horor yang intens dan dibumbui dengan dialog yang lucu, Pengabdi Setan 2 Communion adalah film horor Indonesia yang jauh lebih baik daripada film horor Indonesia pada umumnya. Jadi segera tonton dan ajak teman-temanmu. Siapa lu?